Everybody wants some. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got the bitch jump. Oke, jadi edukasi ini saya kira penting karena mamah-mamah muda itu sekarang juga sudah banyak. Sudah cukup banyak yang mengalami keluhan kondiloma acuminata atau kutil kelamin, dan biasanya dia adalah korban dari suaminya biasanya, ya, karena mungkin suaminya sering gonta-ganti pasangan di luar atau mungkin istilahnya jajan, ya, yang kemudian istri menjadi korban, ya, yang kemudian istri juga mengalami keluhan kanker serviks karena tidak disadari, ya. Biasanya wanita yang mengalami keluhan kutil kelamin, ya, masih mending kalau kutil kelaminnya itu tumbuhnya di bagian luar bisfinya. Nah, yang cukup berbahaya adalah ketika si kutil kelamin ini tumbuhnya di labia minora atau di bagian bibir misfinya, agak di sebelah dalam, ya. Karena kutil kelamin ini kalau pada wanita biasanya tidak muncul gejala untuk awal-awal, ya. Tidak ada gejala gatal, tidak ada gejala sakit dan lain-lain, pegal, nyeri dan lain-lain, ya, hingga membiarkan keluhan tersebut dalam jangka lama, menahun, ya, yang kemudian tahu-tahu kanker serviks. Jadi stop mulai sekarang. Kalau misalnya memang suami ada keluhan kutil di kelaminnya, maka sudah pasti, ya, kalian sebagai istri virusnya sudah ada. Jangan sampai kutilnya tumbuh, ya. Sudah jelas virusnya sudah ada, maka silahkan segera dilakukan pengobatan. Entah itu dengan menggunakan Gardasil 9. Mumpung kutilnya belum tumbuh, biasanya tidak harus operasi. Jadi nanti tinggal di Gardasil 9 aja, ya. Jadi nanti menggunakan produk Gardasil 9 untuk mematikan si virusnya. Nah, untuk suami karena kutilnya sudah tumbuh, maka tidak hanya menggunakan produk Gardasil 9-nya aja, tapi dia juga harus operasi untuk menghilangkan si kutilnya. Jadi keduanya harus pengobatan. Kemudian untuk kedepannya stop. Sebagai suami harus hati-hati, kasihan istri jadi korban, dan istri juga harus untuk sekarang harus tahu, ya, ciri-ciri keluhan kutil kelamin pada suami seperti apa harus tahu, ya. Jadi biar atau untuk mencegah keluhan yang lebih berbahaya yaitu kanker serviks. Jadi kalau misalnya sekarang sudah ada ciri-cirinya keluhan kutil kelamin, maka segera dilakukan pengobatan. Atau mungkin yang sudah sekarang gejala kanker serviksnya sudah ada, misalnya keputihan berlebih, menggumpal, warna kuning kehijauan, berbau menyengat, dan timbul pendarahan juga, maka silakan minimal bisa datang ke puskesmas untuk tes IVA. Itu minimal. Tapi kalau misalnya biayanya ada dan ingin yang hasil yang lebih memuaskan, boleh pap smear, ya. Kisaran harga 400.000 sampai 500.000 memang untuk pap smear. Tapi kalau misalnya untuk hanya tes IVA saja, datang ke puskesmas itu paling bayar paling cuma buat administrasi aja. Silakan. Ya, minimal bisa tes IVA kalau sudah mengalami keluhan keputihan. Dan ini tidak hanya harusnya keluhan ini adalah pada ibu-ibu yang sudah usianya lanjut. Untuk zaman-zaman dulu, ya. Tapi untuk yang sekarang banyak yang baru menikah saja sudah mengalami keputihan, sudah mengalami keluhan gejala kanker serviks. Yang tentunya kanker serviks ini pembunuh nomor 2 selain kanker payudara untuk wanita. Jadi harus hati-hati, ya. Nah, datanya udah banyak. Di puskesmas itu sekarang udah banyak mamah muda mengalami keluhan keputihan, mengalami keluhan kutil kelamin, ya. Dia dalam kondisi hamil padahal masih baru lulusan SMP, kondisinya hamil dan mengalami keluhan kutil kelamin. Ya, bagaimana lagi ketika mamah muda atau ibu muda ini hamil, kemudian dia mengalami kutil di bagian kelaminnya, biasanya tidak boleh melahirkan secara normal. Jadi harus sesar. Nah, itu yang harus dilakukan. Karena takutnya nanti ketika proses melahirkan, si virus HPV-nya ini menular ke si anak. Kayak gitu, ya. Jadi, mohon edukasi ini bisa disampaikan ke anak-anak kakak sekalian juga. Ya, meskipun baru SMP atau SMA, silahkan bisa disampaikan. Jangan sampai yang namanya hubungan seksual di luar nikah, ya. Karena apa? Jelas nanti kalau misalnya mau menikah itu kan ada yang namanya tes kesehatan. Ya, nanti kalau misalnya salah satu, misalnya si prianya nih bermasalah, maka
nanti ada obrolan di situ. Mau dilanjut atau enggak nih nikah? Karena si laki-lakinya sudah melakukan hubungan seksual. Mungkin dia jajan, mungkin dia berhubungan seksual yang saya nggak tahu, mungkin dia intinya sudah bergonta-ganti pasangan hingga akhirnya si laki-lakinya bermasalah. Sedangkan wanitanya masih gadis, kan sayang sekali. Ya, laki-lakinya sudah bermasalah dan si wanitanya dalam kondisi normal, ya masih bagus, ternyata harus menerima laki-laki yang tadinya riwayatnya sudah kurang bagus. Ya kalau misalnya masih menerima, silakan minimal bisa pengobatan dulu, setelah sembuh baru dilanjut menikah. Ya. Jadi yang namanya menikah nanti itu ada yang namanya tes kesehatan. Jadi nanti harus ada syarat tes kesehatan. Jadi makanya lebih aman. Kalau misalnya memang salah satunya bermasalah, maka bisa ditunda dulu. Lain halnya kalau misalnya sebelum menikah tapi sudah berhubungan seksual dulu. Maka kan tidak tahu pasangan kita itu mengalami keluhannya atau tidak. Masih mending, ya sekali lagi masih mending kalau misalnya itu hanya kutil kelamin. Masih mending kalau misalnya itu masih sipilis, gonor, raja singa, herpes simplex atau herpes genital. Itu masih bisa dilakukan pengobatan. Masih bisa sembuh. Nah, yang bahaya adalah HIV. Maka naudzubillah min dzalik, jangan sampai yang namanya HIV itu terjadi. Ya. Nah, memang dari saya ada untuk HIV, tapi juga tidak bisa menggantikan ARV. Tetap harus rekomendasi utama tetap ARV untuk yang punya keluhan HIV. Jadi ada 7 botol produk untuk yang punya keluhan HIV dan rekomendasi tetap ARV. Kalau misalnya memang di sana mudah untuk mendapatkan ARV, silahkan bisa rutin untuk terapi ARV-nya. Nah, kalau misalnya mengalami kutil kelamin, mengalami kanker serviks, silakan dari saya juga ada untuk keluhan kanker serviks, ya. Dan tetap rekomendasi utama tetap ke medis, walau bagaimanapun, ya. Untuk kutil kelamin juga ada sama. Jadi kalau misalnya untuk kutil kelamin, sipilis, raja singa, gonor, herpes simplex, itu di saya ada untuk produknya dan masih bisa, ya, disembuhkan. Untuk yang sulit adalah HIV. Produk saya juga tidak ada jaminan kalau untuk HIV. Saya pisahkan untuk HIV. Itu sedikit informasi dari saya. Ya, semoga informasi-informasi ini bisa membantu. Ya, silakan yang ingin konsultasi boleh ya dengan saya. Kalau misalnya memang sudah terlanjur mengalami keluhan tersebut, bagaimana cara mengatasi keluhan tersebut? Rekomendasi utama tetap ke medis. Ya, kalau misalnya memang biayanya ada, silakan ke medis. Adapun opsi lainnya, misalnya mau konsultasi dengan saya dan ingin produknya, silakan bisa komentar. Ya, nanti saya balas VT bagaimana untuk etalase keranjang kuningnya untuk produk yang ingin kakak mau. Ya, silakan. Nah, kemudian boleh DM, boleh klik profil saya di sini. Di situ ada kontak saya, silakan bisa kontak saya ataupun silakan bisa follow akun saya. Nama akun saya adalah Admin Denatur Indonesia. Itu adalah akun utama saya dan saya live rutin di TikToknya. Nama TikToknya adalah Admin Denatur Indonesia di jam 8 malam sampai dengan jam 10 malam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.